mengapa justru Project Officer Food Estate ini di tangan seorang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Greenpeace sudah mengkritisi. Petani-petani di sana, ulayat-ulayat di Kalimantan Tengah sudah mulai protes. Sekarang baru Food Estate yang dikritisi oleh PDIP. Besok apa lagi? Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam rubrik Rudy's Mind. Sahabat Main TV, ada yang menarik. Kemarin saya membaca berita dari media mainstream, tiba-tiba Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto berteriak kencang mengkritisi kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan food estate. Beliau mengatakan bahwa food estate yang dilakukan dengan tidak benar ini merupakan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh negara. Wow, ini menarik sekali. Karena selama ini PDIP tidak pernah berkomentar apapun terkait dengan food estate. Padahal di luar sudah ramai sekali orang mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi terkait dengan food estate. Sahabat Main TV, kalau kita bicara food estate, ada yang menarik ini. Ini pengadaan pangan nasional, membuat lumbung nasional dalam rangka ketahanan pangan nasional, tapi project officer-nya ditangani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Aneh nggak? Aneh bin ajaib. Menteri Pertahanan ngurus ketahanan pangan. Padahal di Indonesia ini ada Kementerian Pertanian. Saya tidak habis pikir mengapa justru Project Officer Food Estate ini di tangan seorang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kalau hasilnya bagus, tidak ada masalah. Ternyata, mohon maaf ini, gagal total. Beberapa ahli lingkungan sudah mengkritisi hal ini. Karena apa? Di Kalimantan Tengah ribuan hutan ditebang, digunduli, diambil kayunya, tapi terbengkalai begitu saja. Hasilnya zonk. Padahal dana negara yang dikeluarkan sudah sekian triliun. Nah, pengelolanya ini konon adalah perusahaan yang diisi oleh orang-orang Partai Gerindra dan orang-orang kepercayaan Prabowo Subianto. Ini memang aneh bin ajaib dan sampai detik ini tidak tersentuh. Konon ada suara-suara bahwa dana dari food estate ini mengalir ke partai politik. Untuk itu saya setuju dengan statement dari Mas Hasto Kristianto bahwa harus ada campur tangan dari PPATK agar menelisik dana ini mengalir sampai kemana. Jangan-jangan mengalir sampai jauh ke partai politik. Ini uang rakyat, uang negara, dan tidak ada hasilnya. Yang di Irian tidak ada gaungnya, di NTT lumayan sorghum, tapi di Kalimantan gagal total. Greenpeace sudah mengkritisi. Petani-petani di sana, ulayat-ulayat di Kalimantan Tengah sudah mulai protes. Ahli lingkungan sudah protes. Selama ini saya juga bingung, mengapa PDIP diam saja? Nah, ternyata sekarang saatnya banteng moncong putih mendengus. Pertanyaannya sekarang, siapa yang salah? Apakah pelaksana, yaitu Kementerian Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto, atau yang menunjuk? Masa sih yang ditunjuk malah Menteri Pertahanan, tentara untuk ngurusin pengadaan pangan nasional? Saya juga heran. Nah, tapi ada perspektif lain. Ada pertanyaan menarik. Mengapa baru sekarang PDIP berteriak? Mengapa banteng moncong putih mulai mendengus? Saya pikir ini bukan
tiba-tiba begitu saja. Karena dari kelompok banteng ini sudah mendengarkan desas-desus gonjang-ganjing politik, dan koalisi partai politik menjelang Pilpres ini dimainkan oleh sang dalang dan sangat merugikan PDIP. Karena kesan, sekali lagi kesan, sang dalang yang seharusnya membela partai awalnya, partai asalnya, partai yang membesarkan dirinya, justru mengorkestrasi koalisi yang melawan PDIP. Ini analisis saya. Dan saya yakin PDIP tahu. Karena semua orang sudah tahu. Kok PDIP diam saja? Nah, sekarang ini menurut saya tanda-tanda perlawanan awal dari PDIP untuk mengkritisi program-program pemerintah yang tidak sesuai dengan rakyat. Karena apa? Karena ini kalau terkesan PDIP melindungi kebijakan pemerintah yang gagal, yang tidak pro rakyat, justru akan membebani capres PDIP Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo tidak mempunyai rekam jejak kegagalan seperti itu. Jadi sangat disayangkan kalau Ganjar Pranowo dalam pencapresannya dibebani dengan suara-suara sumbang, seolah-olah PDIP membiarkan proyek-proyek yang gagal, termasuk food estate. Sahabat Main TV, ini menarik. Permainan ini akan terus berlanjut. Sekarang baru food estate yang dikritisi oleh PDIP. Besok apa lagi? Dan jujur saya memberikan apresiasi kepada Mas Hasto dan teman-teman dari PDIP yang mulai berani bersuara, berani berteriak untuk mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Jadi menurut saya ini sesuai dengan harapan rakyat. Dan satu lagi yang penting, jangan sampai kebijakan dari pemerintah yang sekarang menjadi beban yang harus ditanggung oleh capres Ganjar Pranowo. Itu poinnya. Jadi sahabat Main TV, ini harus kita berikan apresiasi yang kuat kepada PDIP untuk bersuara. Yang hitam itu hitam, putih itu putih, merah itu merah. Ini adalah suara rakyat, dan suara rakyat adalah suara Tuhan yang harus disuarakan oleh para petinggi partai. Baik, sahabat Main TV, kita tunggu permainannya ujungnya kemana, tapi masih akan berlanjut. Ini baru awal perlawanan dari PDIP. Dan menurut saya seharusnya PDIP mengkritisi hal-hal yang tidak baik. Baik, kita bertemu kembali dan akan saya kulik lagi program-program atau suara-suara yang keras dari partai-partai yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Supaya sekali lagi tidak menjadi beban Ganjar Pranowo. Baik, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya. Sampai jumpa.